Halo teman sedulur, kembali lagi dengan aku, Retno punya cerita. Kali ini aku mau bawain satu cerita ke kalian. Cerita ini adalah kisah nyata, datangnya dari jauh, dari Amerika sana, yaitu tentang manusia laba-laba atau terkenalnya dengan cerita Denver Spider-Man. Mari kita simak ceritanya. Theodore Edward Cons merupakan pria yang lahir pada tanggal 10 November 1882 di Petersburg, Illinois, Amerika Serikat. Theodore ini lahir dari seorang petani miskin. Dia juga memiliki kesehatan yang sangat buruk. Bahkan dokter juga pernah memvonis bahwa Theodore tidak akan hidup lebih dari 18 tahun. Dan karena kesehatan yang buruk ini, Tidor tidak bisa menyelesaikan sekolahnya atau dia putus sekolah ya. Karena kesehatannya yang buruk itu menyebabkan Tidor tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak seperti kebanyakan orang. Dan sebagian besar masa dewasanya, Tidor hanya bisa berpindah-pindah, mengemis, dan juga sesekali mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pada tahun 1941, saat usianya beranjak ke 59 tahun, Tidor pindah ke Denver, Colorado, Amerika Serikat. Nah, pada usia segitu, Tidor juga belum memiliki tempat tinggal dan dia juga hanya berpindah-pindah, mengemis dan juga sesekali mencuri. Nah, pada suatu malam di bulan September, Tidor bertemu dengan seorang pensiunan bernama Philip Peters dan dia memohon untuk diberikan beberapa koin. Namun Philip Peters menolaknya dengan sangat sopan dan dia bercerita kepada Tidor bahwa dia juga sedang mengalami kesulitan keuangan dikarenakan istrinya juga sedang dirawat di rumah sakit karena patah tulang pinggul dan sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan serta perawatannya. Namun dikarenakan Tidor yang lapar, dia justru mengikuti Philip Peters pulang ke rumahnya secara diam-diam. Nah, saat Tidor mengikuti Philip Peters sampai rumahnya, Tidor mulai mengawasi dan mencatat kapan Philip Peters pergi dan kembali ke rumahnya. Suatu ketika, Philip Peters pergi keluar dan dia lupa mengunci pintunya. Nah, di saat itulah Tidor mulai memasuki rumah Philip Peters. Saat masuk ke dalam rumah Philip Peters, alangkah terkejutnya Tidor karena dia menemukan banyak sekali makanan dan minuman di dalam meja makan Philip Peters. Tanpa basa-basi, dia pun langsung makan dan minum sepuasnya. Setelah itu, setelah Tidor kenyang, dia mulai berkeliling di dalam rumah Philip Peters. Lalu dia menemukan toilet dan di atasnya terdapat lubang, jadi semacam lubang untuk masuk ke langit-langit ataupun ke atas. Biasanya orang luar negeri, tempat menyimpan barang mereka itu di atap atau di langit-langit. Biasanya ada semacam, lingkaran ataupun kotak untuk orang menaruhnya. Nah, anehnya, eee padahal lubang itu tidak bisa dimasuki oleh anak kecil, tapi entah bagaimana caranya si Tidor ini berhasil masuk ke atas ya, ke langit-langit tersebut di atas tempat penyimpanan barang itu, entah bagaimana caranya. Bahkan tubuh anak kecil pun tidak bisa masuk. Sudah hampir 5 minggu lebih, Tidor tinggal di atap atau di langit-langit rumah Philip Peters. Dan selama 5 minggu lebih itu, Philip Peters tidak, merasa curiga bahwa ternyata ada orang asing yang tinggal di dalam rumahnya. Dan Tidor akan keluar dari persembunyiannya hanya untuk sekedar makan ataupun minum, ataupun juga untuk pergi ke toilet setelah Philip Peters meninggalkan rumahnya. Nah, suatu hari karena para tetangga tahu bahwa istri Philip Peters, sedang dirawat di rumah sakit, ada beberapa tetangga yang datang ke rumah Philip Peters hanya untuk mengantarkan makanan dan untuk memberikan dukungan kepada Philip Peters bahwa, eee, yakin bahwa istri Philip Peters akan segera sembuh dan akan pulang ke rumah. Berminggu-minggu kemudian,
Tidor sudah mulai tidak takut lagi. Dia mulai berani keluar dari persembunyiannya di saat Billy Peters ada di dalam rumahnya. Nah, suatu malam pada tanggal 17 Oktober 1941, saat Billy Peters sedang tidur, dia terbangun dari tidurnya dikarenakan mendengar suara berisik dari dalam rumahnya. Dan Billy Peters berpikir bahwa rumahnya telah dibobol oleh penjahat. Di saat itu juga dia bangun dan membawa tongkat sebagai alat perlindungan. Dia mulai mencari sumber suara dan alangkah terkejutnya, Billy Peters menemukan sesosok pria kurus, sangat kurus, dengan bulu yang sangat lebat di sekujur tubuhnya. Dan di saat itu pula karena tidur sudah tertangkap basah, dia mulai panik dan dia mulai menyerang terlebih dahulu dengan memukulkan perkakas besi yang sangat berat ke kepala Billy Peters beberapa kali hingga Billy Peters tewas ataupun meninggal. Nah, keesokan harinya, tetangga yang biasanya datang itu juga datang kembali dengan seperti biasa membawakan makanan untuk Billy Peters. Namun saat si tetangga ini memanggil beberapa kali nama Billy Peters dan menggedor pintunya, tidak ada suara ataupun pintu yang dibukakan. Dan saat itu juga tetangganya menelpon polisi agar memeriksa bahwa keadaan Billy Peters di dalam rumahnya adalah baik-baik saja. Setelah polisi datang ke rumah Billy Peters, polisi menemukan bahwa Billy Peters sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya. Lalu polisi melakukan penyelidikan, namun tidak ditemukannya pelaku ataupun case yang dapat menyelesaikan kasus ini. Jadi polisi menutup kasus meninggalnya Billy Peters dengan alasan bahwa Billy Peters tewas ataupun meninggal, karena jatuh dari tangga. Seminggu setelah kematian Billy Peters, istri Billy Peters diizinkan untuk pulang dikarenakan kesehatannya sudah mulai membaik. Dan istri Billy Peters juga, menyewa seorang ART untuk menemaninya. Nah, suatu malam saat istri Billy Peters sedang tidur, dia mulai mendengar suara-suara aneh yang ada di langit-langit rumahnya ataupun di dalam rumahnya. Dan dia juga seringkali melihat bayangan yang cukup mengerikan yang terpantul di lantai rumahnya. Dan saat itu pula dia mulai menghubungi polisi untuk menyelidiki apakah ada yang aneh di dalam rumahnya. Namun setelah polisi datang, ternyata polisi tidak menemukan apapun yang mencurigakan di dalam rumah istri Billy Peters. Kejadian itu pun berulang-ulang. Istri Billy Peters selalu menelpon polisi dan mm, memberitahu bahwa di dalam rumahnya ada yang mencurigakan. Namun setelah dilakukan oleh pengecekan oleh polisi, tidak ditemukan apapun dan polisi beranggapan bahwa istri Billy Peters mulai depresi karena ditinggal oleh suaminya. Dan juga beberapa, rumor telah beredar bahwa istri Billy Peters mengalami, depresi berat karena ditinggal oleh Billy Peters. Dan karena rumor yang beredar itu, akhirnya istri Billy Peters dan juga ART-nya mulai meninggalkan rumah Billy Peters. Berbulan-bulan akhirnya rumah Billy Peters kosong dan rumor pun semakin menyebar bahwa rumah Billy Peters berhantu dan angker. Dan ada beberapa tetangga yang melihat bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah Billy Peters dan juga anak-anak tidak berani walaupun hanya sekedar main di depan rumah Billy Peters. Theodore yang masih tinggal di dalam rumah Billy Peters akhirnya berani keluar dari persembunyiannya dikarenakan sudah tidak adanya persediaan makanan di dalam rumah Billy Peters. Semenjak tiadanya Billy Peters dan istrinya, Theodore akhirnya memberanikan diri untuk keluar untuk mencari makan seperti sebelumnya. Nah, pada suatu malam saat polisi melakukan patroli malam, seperti biasa jika di luar negeri kan, polisi selalu berpatroli pada malam hari. Nah, di saat itu polisi melihat ada seseorang yang keluar masuk dari rumah Billy Peters dan polisi tahu bahwa rumah itu sudah kosong
sejak 6 bulan yang lalu. Nah, itu tepatnya pada tanggal 30 Juli 1942, akhirnya polisi mendobrak masuk ke dalam rumah itu dan menemukan sosok pria kurus, sangat kurus dan berbulu lebat. Dan di saat itu juga polisi mengejar Tidor dan dia hendak masuk ke dalam tempat persembunyiannya yaitu di langit-langit atas. Nah, di saat itu juga polisi langsung menarik Tidor dan langsung meringkusnya. Dan setelah itu langsung membawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah ditangkap oleh polisi dan diinterogasi, Tidor akhirnya mengakui seluruh kejahatannya. Dia juga menceritakan, tentang kisah hidupnya pada polisi. Tidor juga menceritakan secara detail bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah Billy Peters dan membunuh Billy Peters. Dan karena kejahatannya itu, Tidor dihukum penjara seumur hidup. Namun di dalam penjara, Tidor mendapatkan makan dan minum dengan layak dan juga tempat tinggal walaupun di dalam penjara. Dan Tidor meninggal pada tanggal 16 Mei 1967. Nah, itulah kisah dari si Jennifer Spiderman ataupun manusia laba-laba. Nah, buat yang masih bertanya-tanya, kenapa dijuluki sebagai manusia laba-laba, dikarenakan Tidor ini kan manusia, tapi dia tinggal ataupun, bertempat tinggal di langit-langit yang sebenarnya bukan buat tinggal manusia ya, tapi kan laba-laba identik dengan atap rumah ataupun langit-langit, seperti itu. Mmm, jadi diibaratkan gitulah ya, mmm, seperti laba-laba tinggal di langit-langit yang kotor dan kumuh, jadi diibaratkan seperti itu. Nah, terima kasih, ini adalah video panjang pertama aku, jika masih banyak kurang ataupun, eee, tidak memuaskan mohon maaf, dan dukung channel aku dengan subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.